Dari IRT menjadi gubernur adalah cerita dramatis seorang Shirley Chowanda. Saya nggak bisa melanjutkan hidup saya kalau seorang Benny Laos perginya sia-sia seperti itu. Nama Shirley Chowanda sedang ramai diperbincangkan di media sosial tentang kebijakan dan prestasinya yang pro rakyat. Tetapi banyak yang belum tahu jika Ibu Shirley Chowanda menjadi gubernur karena kecelakaan. Di awal pemilihan Maluku Utara, suaminya lah Benny Laos yang mencalonkan diri sebagai gubernur Maluku Utara. Dan beliau merupakan salah satu calon terkuat di sana. Terbukti dari hasil kerjanya sebagai bupati di Morotai, beliau sukses menurunkan angka kemiskinan dari 7,07% menjadi 5,42%. Beliau juga dikenal dekat dengan rakyat, maka tak heran jika banyak rakyat Morotai yang mencintai Pak Bupati. Namun sayangnya, Tuhan kadang lebih cepat memanggil orang yang baik. Musibah menimpa Pak Benny Laos ketika kapal yang ditumpanginya meledak pada saat kunjungan beliau kampanye ke Pulau Taliabu. Padahal beliau masih bisa diselamatkan jika ada alat acuh jantung. Pak Benny masih punya nadi, tapi tidak bisa bernapas sendiri. Seandainya saja ada alat picuk jantung, mungkin semua akan berbeda. Tetapi karena fasilitas kesehatan di rumah sakit yang tidak layak, Pak Benny harus berpulang. Tepat setelah kecelakaan, dalam keadaan yang sedang terluka dan berduka. Ibu Shirley masih memikirkan rakyat. Seandainya kamu pernah memimpin Taliabu, perhatikan kesehatan mereka. Manusia karena manusia. Ini rumah sakit yang gak layak. Setelah kehilangan suaminya, Bu Shirley pun dipilih untuk menggantikan Pak Benny Laos. Nah, ini bukan tentang perjuangan satu orang anak bernama Benny Laos. Ini bukan tentang perjuangan seorang anak bernama Shirley Chowanda. Ini tentang perjuangan masyarakat Maluku Utara. Dan Ibu Shirley pun memenangkan pemilihan Gubernur Maluku Utara. Setelah Bu Shirley dilantik, pada 100 hari pertamanya, beliau meningkatkan layanan rumah sakit dan kesehatan di Maluku Utara. Mulai 1 Juni 2025, semua warga yang tidak mempunyai BPJS bisa mendaftar dan langsung menggunakan fasilitas BPJS tanpa perlu menunggu 14 hari. Karena menurut beliau, ini masalah kesehatan dan nyawa adalah taruhannya. Meneruskan visi dan misi Pak Benny, beliau juga banyak melakukan reformasi di pendidikan, jalan yang rusak, dan juga rumah yang tidak layak huni. Sehingga pada tahun lalu, Bu Shirley berhasil membawa Maluku Utara menjadi provinsi dengan kenaikan perekonomian tertinggi di Indonesia, mencapai 32%. Pilihan rakyat Maluku Utara sangatlah cerdas dan tepat. Memilih pemimpin bukanlah berdasarkan agama ataupun gendernya, tetapi berdasarkan kredibilitas kerja nyata dan tanggung jawab kepada rakyat. Thank you. By the way, kemarin aku nggak sengaja kepencet live. Siapa yang masuk kantong? Kantong ya, maaf ada sekian puluh ribu masuk kantong. Maaf gaptek, sok pinter, nggak pernah live, sok pencet-pencet. Terus saya pikir aduh nggak jadi live, saya matiin. Ternyata dia nggak mati, terus saya masukin kantong. Dan semua orang sibuk telepon saya, tapi kan saya ada acara ya. Iya. Jadi kayaknya lumayan lama ya. Lumayan Ada lama, kali Bu. Lumayan 20 lama. menit ya. Lama Bu. Ya, 20 menit dalam kantong, maaf guys ya. Ini menjadi pemimpin itu bukan siapa yang paling kencang bersuara, tetapi siapa yang paling banyak mendengar. Nah, Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Turunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Leadership membutuhkan pemimpin saya kira yang memiliki posisionalitas yang jelas terhadap diversitas masyarakat kita. Kita nggak bisa hanya memiliki satu kebijakan yang itu hanya privilege kepada kelompok tertentu. Kita harus memiliki visi dan misi yang memberikan inklusivitas seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Iva ya. Nah, yang sudah kami lakukan di perguruan tinggi di UGM dengan Bu Rektor bersama Bu Rektor, begitu pertama kali menjadi rektor dan wakil rektor, itu betul-betul Renstra 2022-2027 itu kami terapkan. Kami membangun Renstra itu dengan visi yang sangat jelas. Pilar kelima adalah menjadikan perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi yang inklusif dan bertanggung jawab secara sosial. Dan semua kebijakan bersandar pada hal tersebut. Antara lain apa? Inklusivitas. UGM ini adalah salah satu pionir di dalam peraturan mengenai kekerasan seksual. Sebelum peraturan dikti muncul, UGM sudah memiliki peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, itu kemudian kita terapkan. Yang kedua adalah inklusivitas dalam hal
terkait dengan persoalan disabilitas. Kita juga mulai ini sejak 2 tahun ini menggerakkan satu kampus yang inklusif, terutama terhadap teman-teman disabilitas, sehingga kami memiliki unit layanan disabilitas. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa yang namanya mahasiswa UGM, kita nggak pingin yang menjadi mahasiswa UGM ini hanya orang Jawa saja. Orang Jawa itu sudah 80% lebih. Maka kita ingin mengubah profilnya. Kita ingin mahasiswa UGM ini berasal dari seluruh Indonesia, dari remote area, sehingga kami memiliki afirmasi. Afirmasinya tidak hanya yang KIK dari negara, tapi UGM memiliki afirmasi Untas Gajah Mada, yang itu diberikan kepada calon mahasiswa yang berasal dari remote area, agar mereka bisa masuk memiliki kesempatan yang sama dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa dari tempat-tempat yang lebih privilege secara struktur pendidikan. Mungkin itu, Mbak Iva. Terima kasih. Siap Bu Wening. Inklusivitas dalam sektor pendidikan. Nah, kalau di dalam pemerintahan daerah Ibu Sherly, apa yang sudah terjadi nih di pemerintahan daerah berkaitan dengan inklusivitas ini? Terima kasih. Bagi saya, kepemimpinan saat ini bukan tentang kepemimpinan yang siapa suaranya paling kenceng terdengar, tetapi bagaimana kita bisa mendengar. Jadi bukan tentang command and control leadership, tapi lebih kepada connect and care. Jadi yang sudah dilakukan selama saya berkampanye kemarin, saya melihat mendengar semua kebutuhan masyarakat. Ketika saya dilantik menjadi gubernur, 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menggratiskan uang komite yang tadi sudah dijelaskan. Itu adalah hasil dari mendengar keluhan ibu-ibu, dan kemudian menggratiskan BPJS Kesehatan karena itu juga keluhan dari masyarakat. Kemudian membangun, kalau kelihatan mungkin di sosmed saya memperbaiki rumah-rumah warga, itu pun mendengar dari kebutuhan mereka di lapangan, melihat langsung bahwa kehidupan mereka masih jauh dari kata layak, sehingga merenovasi rumah tidak layak huni itu menjadi suatu kebutuhan dasar. Kemudian tadi yang sudah dikatakan juga dari perwakilan Komgigi, bagaimana saya mendengar kebutuhan mereka atas infrastruktur, jalan jembatan yang rusak lewat sosmed. Saya mendengar sehingga semua kebijakan yang saya ambil sebagai pemimpin Maluku Utara itu tepat sasaran. Mungkin kalau ada juga yang melihat lagi viral belakangan ini, ada anak-anak sekolah di daerah kita, ada pulau namanya Pulau Obi, mereka tuh menyeberang. Nah, dengan adanya sosmed seperti itu, saya mendengar, melihat, saya kirim tim survei ke sana. Ternyata kita butuh jembatan 70 meter, ngecek anggaran, kita bisa mengambil bisa memanfaat anggaran, langsung mengambil keputusan yang tepat sasaran yang menyelesaikan masalah masyarakat secepat mungkin. Jadi bagi saya kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana kita mendengar, menyelesaikan masalah sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari mereka yang kita pimpin. Terima kasih. Oke, ini luar biasa quotes hari ini. Menjadi pemimpin itu bukan siapa yang paling kencang bersuara, tetapi siapa yang paling banyak mendengar. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik menjadi catatan saya. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Danker 94 ya. Ini sangat mantap sekali teman-teman. Bagaimana Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Juanda ya. Gubernur yang sangat fenomenal ya, yang sangat berwibawa. Gubernur yang bisa kita katakan yang sangat populer ya. Sama seperti Deddy Mulyadi teman-teman. Beliau betul-betul menjadi trending ya, trending topik di mana-mana. Setiap kali beliau memberikan informasi selalu trendingnya. Kehebatan Ibu Sherly ini tentu membuat namanya masuk ke dalam bursa calon wakil presiden. Ya, ini sangat luar biasa teman-teman kalau kita melihat bagaimana Ibu Sherly Juanda juga ada pengamat politik yang mengatakan sebenarnya Ibu Sherly ini kalau mau serius ini bisa bersaing ya, maju di Jakarta ya, Gubernur Jakarta teman-teman. Itu tergantung dari partainya saja ya, Demokrat ya, AHY teman-teman. Dan gebrakan-gebrakan hebat daripada Ibu Sherly Juanda ini tentu terbukti ya, bagaimana beliau turun ke masyarakat, membantu masyarakat, membuat rumah, membuat dapur, jamban, WC, ya, memberikan bantuan-bantuan pertanian, perikanan, dan masih banyak lagi, teman-teman. Bagaimana Ibu Sherly membangun jalan, jembatan, ya kan? Ini adalah sebuah gebrakan yang membawa namanya menjadi topik ya, pembicaraan, bahkan menjadikan dia sebagai gubernur perempuan yang terpopuler. Ya.
setelah Deddy Mulyadi, teman. Jadi Sherly Juanda ini versi perempuannya dari Deddy Mulyadi, ya, Gubernur Jawa Barat yang fenomenal juga. Nah, kedua tokoh ini, ya, Deddy bahkan Ibu Sherly Juanda ini tentu menduduki peringkat top pertama dan kedua di Indonesia, teman. Ya, karena mereka juga bisa dikatakan gubernur yang sangat cerdas memainkan media sosial di era digital saat ini. Apalagi saat ini kan masyarakat sangat-sangat cerdas, ya, menggunakan media sosial, teman-teman. Media sosial untuk bersosialisasi kepada masyarakat, melaporkan kepada masyarakat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Itu yang masyarakat ingin lihat, ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar, ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.